Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Pada baik pastinya ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait literasi matematika, tetapi di sini kami akan menjelaskan melalui bahan atau materi ajar dari mata pelajaran matematika. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui, bahwasannya literasi matematika adalah kemampuan siswa untuk merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini mencakup penalaran matematika dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Nah, anggota kelompok dari kelompok 8, yaitu ada yang pertama ada Sri Nelly Rahayu dengan NIM 1903842202005. Kemudian ada Adrianus Ronaldia Mabeda dengan NIM 1903842202030. Ada Amoria Magdalena dengan NIM 1903842202030. Dan kemudian ada Erika Fitriana dengan NIM 19038422063. Nah, di sini ada laporan proyek di mana terdapat 4 langkah dalam pembuatan proyek ini. Sebelum masuk ke dalam 4 langkah, terdapat juga diskusi terkait proyek apa yang akan dibuat untuk menyampaikan tentang literasi matematika ini. Kemudian setelah mendapat konsep, kami mulai menyusun muatan isi proyek, di mana ini yang dikerjakan oleh Sri Nelly Rahayu. Lanjut yang kedua, yaitu mendesain muatan isi, kemudian dijadikan bentuk PDF. Nah, tahap ini dikerjakan oleh Amoria Magdalena. Kemudian yang ketiga itu mengupload PDF ke Like Worksheet dan bikin tombol-tombol interaktifnya. Nah, yang tahap ketiga ini dikerjakan oleh Erika Fitriana. Dan terakhir, video penjelasan tentang proyek yang telah dibuat itu oleh saya sendiri yang akan melaksanakannya. Nah, media ataupun proyek yang kami gunakan atau untuk mendukung literasi matematika yaitu media interaktif ELKPD. Jadi kami buatnya dalam ELKPD yang termuat di Like Worksheet. Di sini para peserta didik akan melalui beberapa tahap yang akan dijelaskan langsung di dalam Like Worksheet-nya. Jadi untuk peserta didik bisa langsung saja klik link yang akan diberikan dimanapun tempat ataupun aplikasi komunikasi antara guru ataupun peserta didik, seperti WhatsApp, bisa juga Facebook, dan lain sebagainya. Bisa juga di Google Classroom. Jadi siswa tinggal klik dan masuk ke laman dari Like Worksheet-nya sendiri. Nah, kita telah masuk ke laman Like Worksheet-nya dari link yang telah diberikan. Di sini kami ambil materi, yaitu materi rasio dan proporsi di kelas 7 SMP. Pada halaman setelah cover itu terdapat kolom jawaban untuk nama dan kelas. Jadi kita langsung saja, misalkan di sini namanya, saya misalkan dengan nama saya sendiri, Adrianus, kemudian kelasnya kelas 7 SMP. Bisa saya dengan SMP peserta didik itu tempuh, ada nama SMP-nya. Kemudian terdapat juga kompetensi dasar terkait materi yang diambil, kemudian tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini, pendidik melampirkan terkait apa yang ingin dicapai setelah peserta didik melaksanakan atau melakukan pembelajaran dengan ELKPD. Kemudian
Kemudian ada petunjuk, yaitu yang pertama kerjakan soal-soal LKPD ini secara mandiri atau individu. Kemudian tanyakan kepada guru jika terdapat hal-hal yang kurang jelas. Nah, kita masuk ke kegiatan 1, di mana kegiatan 1 itu ada mendefinisikan masalah dalam konteks proporsional. Nah, di mana di sini peserta didik diarahkan untuk menjawab permasalahan yang ada, di mana gambar manakah yang proporsional dengan gambar yang di atas. Jadi, peserta didik tinggal memilih gambar manakah yang proporsional dengan gambar yang ada di atas ini atau gambar 1.1. Jadi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Saya pilih yang D. Nah, tahap berikutnya pada kegiatan 2 itu mendeskripsikan identifikasi masalah menggunakan kemampuan pemecahan masalah. Jadi mendeskripsikan apa yang telah dilihat dari permasalahan yang ada. Jadi di sini peserta didik diarahkan untuk mendeskripsikan atau memberikan argumen atau pendapatnya tentang proporsional dari gambar-gambar yang ada. Dimana apakah gambar A ini proporsional atau tidak dengan gambar 1 dan lain sebagainya. Jadi ketika gambar A ini dikatakan proporsional, apa alasannya? Jikalau tidak proporsional, apa alasannya? Kita misalkan saja gambar A dikatakan tidak proporsional. Tidak proporsional. Kenapa tidak dikatakan proporsional? Diberikan alasan dikarenakan gambarnya melebar ke samping. Nah, berikutnya seperti itu juga, sesuai dengan pemahaman peserta didik. Kita copy paste saja agar mempermudah. Ini tidak proporsional. Copy. Dan kita misalkan yang C ini adalah proporsional. Ini proporsional karena apa? Jadi peserta didik akan memberikan alasannya di sini. Panjang dan lebarnya kurang lebih sama seperti gambar 1.1. Kita misalkan seperti itu jawaban dari peserta didik. Kemudian kita masuk ke kegiatan yang ketiga, di mana di sini mengubah masalah menjadi masalah matematika. Jadi di sini ada gambar, cocokkan gambar di bawah ini dengan rasio yang tepat. Nah, dari gambar ini kita ubah ke dalam permasalahan matematika. Dan di sini peserta didik difasilitasi oleh kotak-kotak yang terdapat di atas maupun di samping dan di bawah dari gambar-gambar tersebut. Sehingga peserta didik gampang untuk menyelesaikannya. Seperti contoh, di sini ada gambar yang pertama memiliki panjangnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tingginya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nantinya tidak ada 6. Kita lihat di sini yang cocok adalah yang ketiga ini, yang nomor 3. Jadi tinggal tarik garis saja dan di sini peserta didik dapat langsung menjawab. Kemudian gambar kedua bisa dihitung seperti itu juga dan langsung tarik ke garis yang ke nilai yang senilai. Jadi ini akan menambah pemahaman matematis siswa, bagaimana mengubah permasalahan yang biasa ke dalam masalah matematis. Kita langsung contohkan saja ke sini. Misalnya ini ke sini.
kemudian yang nomor 2 ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang nomor 7 ini. Oke, kemudian yang ini. Kemudian yang terakhir ya. Oke, kita masuk ke dalam kegiatan yang keempat, di mana kegiatan keempat itu ialah menafsirkan dan mengevaluasi penyelesaian masalah pada rasio dan proporsi. Jadi di sini ada arahan dan perintah, di mana ayo amati persoalan berikut. Jika terdapat gambar A dengan ukuran yang berbeda seperti yang pada gambar tabel di bawah, maka lengkapi kemungkinan ukuran tinggi dan panjang gambar B agar tetap terlihat proporsional. Jadi ini bagaimana cara matematisasi siswa atau peserta didik untuk terlihat proporsional gambarnya tersebut. Jadi ini misalnya 2 dan ini tingginya untuk gambar B 4. Berarti ini adalah kelipatan 2-nya. Misalnya pemahaman siswa seperti itu. Itu jawaban benarnya. Jadi ini kelipatannya berarti di sini adalah kelipatan 2. Di sini 6, kemudian di sini 9. Berarti kelipatan 3, berarti sini 6. Lanjut. Kemudian ada 8 dan 12. Kemudian kelipatan 4, kelipatan 5, ada 10, dan tingginya itu 15. Jadi agar terlihat proporsionalnya, itu misalkan pemahaman siswa yang betul-betul dapat memahami permasalahan yang tersedia, sehingga siswa dalam kegiatan ini bertujuan untuk menafsirkan dan mengevaluasi penyelesaian masalah pada rasio dan proporsi. Kemudian ada kegiatan yang kelima, di mana kegiatan yang kelima ini menyederhanakan masalah dan membuat asumsi yang realistis guna mencapai solusi matematika yang benar. Jadi di sini peserta didik diarahkan untuk menyederhanakan masalah dan mengungkapkan atau menjelaskan terkait asumsi yang realistis guna mencapai solusi matematika. Jadi di sini ada apabila gambar memiliki tinggi 12 satuan dan panjangnya 17 satuan dan gambar A memiliki 2 satuan dan 3 satuan. Apakah gambar A dan gambar B terlihat proporsional? Jadi di sini peserta didik diarahkan untuk memberikan pendapatnya. Kita misalkan ini adalah proporsional ya, proporsional. Dan kenapa dikatakan proporsional? Bisa saja mungkin karena gambar A dan B memiliki nilai panjang yang lebih besar daripada tinggi. Kita misalkan seperti itu. Sehingga di sini peserta didik dapat menyelesaikan masalah. Kemudian itu yang terakhir, ketika peserta didik telah menjawab semuanya, langsung saya tekan tombol atau klik finish. Nah, di sini keluar check my answer atau email to my answer to my teacher. Jadi di sini tergantung arahan dari peserta didik. Bisa kita cek dari yang kita buat ataupun tergantung arahan dari pendidiknya atau gurunya untuk mengirimkan jawabannya, sehingga
pada akhirnya nanti bisa evaluasi kepada yang telah menjawab LKPD tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan paparkan terkait proyek literasi matematika. Mohon maaf jikalau terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proyek maupun pemaparan video yang telah ditonton. Saya Adrianus Ronaldi Amabeda mewakili kawan-kawan semuanya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.